Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita melanjutkan materi kita pada perkalian bilangan bulat, yaitu sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ini sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang telah kita temukan pada pertemuan yang lalu, yaitu bersifat tertutup dan bersifat komutatif. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menemukan sifat-sifat perkalian bilangan bulat yang lain. Ini sebuah soal, yaitu negatif 7 kali 4 kali 9. 3 bilangan bulat dikali. Ada dua anak menyelesaikan. Anak yang pertama dia kali dua bilangan pertama dulu, yaitu negatif 7 kali 4. Hasilnya adalah negatif 28. Ingat, perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda, hasilnya adalah negatif. Kemudian hasilnya dia kali dengan bilangan ketiga, yaitu 9. Kali dengan bilangan 9. Selanjutnya negatif kali positif adalah negatif. 28 kali 9 dia dapat 252. Jawabannya negatif 252. Anak yang lain, caranya dia mengali dua bilangan yang terakhir dulu, yaitu 4 dengan 9. Berarti negatif 7 bilangan pertama ditulis ulang saja. 4 kali 9 keduanya positif, berarti hasilnya positif 36. Selanjutnya negatif kali positif negatif. 7 kali 36 dia peroleh juga 252. Tandanya negatif. Kita lihat hasilnya sama antara cara mengerjakan siswa pertama dengan cara mengerjakan siswa yang kedua. Dengan demikian dapat kita tulis hasil kali dari negatif 7 kali 4 dikali dengan 9 sama hasilnya dengan negatif 7 kali hasil kali dari 4 kali 9. Apabila kita tulis secara umum, min 7 kita misalkan A, 4 kita misalkan B, 9 kita misalkan C, maka ditulis hasil kali A kali B kali C akan sama hasilnya dengan A kali hasil kali B kali C. Ini disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini adalah sifat yang ketiga. Berarti kita sudah memperoleh 3 sifat perkalian. Contoh yang ketiga, kita hitung 254 kali 100 ditambah 1. Kita tulis 254, 100 tambah 1, 101. Mari kita hitung 254 kali 101. Perkalian biasa kita bersusun 254 kali 101. 1 kali 4, 4, 1 kali 5, 5, 1 kali 2, 2. 4, 5, 2. Berikutnya baris kedua 0 kali 4, 0 kali 5, 0 kali 2, semuanya 0. Berarti 0, 0, 0. Baris ketiga 1 kali 4, 4, 1 kali 5, 5, 1 kali 2, 2. 4, 5, 2. Berikutnya kita jumlah 4, 5, 2 tambah 4, 6, 0 tambah 5, 5, 2 turun. Berarti kita sudah peroleh 254 kali 101 adalah 25.654. Berikutnya kita lihat, kita menyelesaikan dengan cara lain. 254 kita kali 100. Kita tulis 254 kali 100. Kemudian ini penjumlahan, maka kita jumlah. Skema berikutnya ini 254 kali ini kali 1. Kita tulis dalam kurung 254 kali 1. Mari kita hitung 254 kali 100. Kita tulis saja 254, kemudian kita tambah 20 di belakangnya. Terbaca 25.400. Ditambah kelompok yang ini 254 kali 1, 254 itu sendiri. Berarti 254 hasilnya. Kita jumlah, dengan mudah kita jumlah 0, 4, 4. 0 tambah 5, 5. 4 tambah 2, 6. 25 turun. 25.654 juga. Kita lihat hasilnya sama. Dengan demikian dapat kita tulis 254 kali jumlah 100 dengan 1 sama saja hasilnya dengan 254 kali 100 ditambah 254 kali 1. Namun kalau kita bandingkan cara yang kedua ini lebih mudah,
indikasi mudah, kita tidak menggunakan kertas cakaran. Sementara pada proses mengerjakan cara pertama, kita menggunakan kertas cakaran. Kita kembali ke sini. Secara umum kita tulis 254, misalkan A, 100 adalah B, 1 adalah C, maka kita tulis A kali jumlah B dan C dijabarkan menjadi A kali B. Ini penjumlahan, kita jumlah juga. Skema berikutnya ini A kali C, kita tulis A kali C. Inilah yang disebut dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, distributif atau penyebaran. Ini perkalian, ini penjumlahan, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita tulis A dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Berikutnya kita menemukan sifat yang serupa, yaitu 254 kali 100 kurang 1. Kita tulis 254, 100 kurang 1, 99. 254 kita kali 99, kita kali bersusun seperti ini. 9 kali 4, 36, kita tulis 6, simpan 3. 9 kali 5, 45, tambah simpan 3, 48. Kita tulis 8, simpan 4. 9 kali 2, 18. 18 tambah 4, simpannya 22. Kita tulis 2286. Karena pengali bilangan kedua pada baris yang kedua sama, yaitu 9, kita tulis ulang saja kembali 2286. 2286, tetapi kita geser ke depan 1 digit. Berikutnya kita jumlah 6, 8 tambah 6, 4, simpan 1, 10 tambah 1, 11, simpan 1, 2 tambah 2 tambah simpan 5, turun 2, kita dapat 25.146. Berarti hasilnya adalah 25.146. Berikutnya kita skemakan. 254 kali 100, kita tulis 254 kali 100. Ini pengurangan, kita kurang juga. Skema kedua, 254 kita kali dengan 1. Kita tulis dalam kurung 254 kali 1. Kita tulis hasilnya. 254 kali 100, 254 tambah 02. Kita tulis 254, 02 terbaca 25.400. Kita kurangi dengan 254 kali 1. 254. 25.400 dikurangi 254 juga mudah. 25.146. Kita lihat hasilnya sama. Dengan demikian, maka 254 kali 100 kurang 1 hasilnya sama dengan 254 kali 100 dikurangi 254 kali 1. Sebelum kita melanjutkan, kita lihat cara mengerjakan yang pertama ini kita menggunakan kertas cakaran tadi. Sementara cara menyelesaikan yang kedua, kita tidak menggunakan kertas cakaran. Karena tidak menggunakan kertas cakaran, ini indikasi mudah. Berarti soal ini kalau kita selesaikan, lebih baik kita menyelesaikan dengan cara skema. Maka dengan skema kedua ini, kita menemukan lagi sifat perkalian berikutnya. Misalkan 254A, 100B, 1 adalah C. Maka ditulis A kali B kurang C. Kalau dijabarkan menjadi A kali B, ini kurang juga. Berikutnya skema A dikali C, dikurang A kali C. Sifat ini kita sebut dengan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ini kita tulisnya kembali A kali B kurang C sama hasilnya dengan A kali B dikurang A kali C. Sampai di sini, maka sifat-sifat perkalian bilangan bulat telah kita tulis semua. Yang pertama bersifat tertutup, yang kedua sifat komutatif pertukaran tempat, yang ketiga bersifat asosiatif, sifat keempat yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan sifat kelima adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Berikutnya kita masuk ke contoh soal sekaligus latihan soal. Nomor 1, terapkanlah sifat perkalian agar mudah. Sifat perkalian agar mudah indikasinya tidak menggunakan kertas cakaran. Perkalian yang mudah, perkalian 10, 100, 1000, dan seterusnya. Dan juga tentu perkalian dengan 1 mudah juga. Sekarang kita lihat 3 bilangan yang dikali ini. Akan ada yang menghasilkan 100, yaitu 25 dengan 4. Sekarang 25 dengan 4 berjauhan tempat.
supaya berdekatan 25 dengan 4, maka 39 dengan 4 kita pertukarkan tempat. Maka menjadi 25 kali 4 ke tengah, 39 ke belakang. Pada saat kita menukar tempat ini, kita menerapkan sifat komutatif. Berikutnya kita menyelesaikan 25 kali 4 dulu. Karena 25 kali 4 akan kita peroleh bilangan 100. Pada saat kita mengelompokkan begini, kita menerapkan sifat asosiatif. 25 kali 4, 100. Kali 39. Kita tidak menggunakan kertas sakaran. 100 kali 39, 39 ditambah 02, terbaca 3.900. Kita tidak menggunakan kertas sakaran. Bagian B, silakan kalian jawab secara mandiri. Baik, nomor 2, masih kita menerapkan sifat-sifat perkalian. 5.673 kali 101. Kita lanjut sama dengan 5.673, 101 kita jadikan menjadi 100 tambah 1. 100 tambah 1 ini diistilahkan dengan dijabarkan. Berikutnya kita menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penyumlahan. Skemanya begini. 5.673 kali 100. Lalu kemudian ini tambah. Skema yang kedua 5.673 kali 1. Ini kita menggunakan sifat distributif. Berikutnya kita menentukan hasil perkaliannya. 5.673 kali 100 mudah. Kita tambah saja 02. Tidak menggunakan kertas sakaran. 5.673 kali 1. Jawabannya adalah 5.673 itu lagi. Kita jumlah mudah juga. 0 ditambah 3, 3. 0 ditambah 7, 7. 3 ditambah 6, 9. Berikutnya 7 ditambah 5, 12. 2 simpan 1, 6. 6 menjadi 7. 5 menjadi bilangan yang terdepan. Berarti hasilnya adalah 572.973. Kita memperoleh hasilnya tidak menggunakan kertas sakaran. Berarti inilah manfaat menerapkan sifat-sifat perkalian agar kita mudah dalam berhitung. Untuk B, silakan kalian jawab secara mandiri. Nomor 3, kita menerapkan sifat-sifat perkalian. Berikutnya yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ini kita jabarkan. Kemudian setelah kita jabarkan, maka kita distribusikan seperti ini. 369 kali 100, kita tulis 369 kali 100. Ini pengurangan, kurang. Skema berikutnya yang ini, 369 kali 1. Ini didistribusikan. 369 kali 100 mudah. Tambah saja 02. 369 kali 1, 369 itu. Pengurangan ini juga mudah. Dapatnya 36.531. Kita tidak menggunakan kertas sakaran. Indikasi mudah. B, silakan kalian jawab secara mandiri. Nomor 4. Hasil ini ekuivalen dengan, mari kita lihat, ini sebenarnya ada dua kelompok perkalian. 370 kali 998. Ini kelompok pertama. Ditambah dengan kelompok kedua, 370 kali 2. Kita lihat kedua kelompok ini ada pengalian sama, yaitu 370. Kita tulis terlebih dahulu 370 kali, karena ini pengali. Kita lihat bilangan kedua ini 998, berarti ini 998. Kita lihat operasinya adalah jumlah, berarti kita jumlah dengan bilangan yang dikali kedua, yaitu 2. Selanjutnya kita tulis 370 kali 998 ditambah 2, kita peroleh 1000. Dengan demikian jawaban ini adalah yang sesuai pada pilihan C. Soal ini merupakan soal ujian nasional. Berikutnya nomor 5, ini kalian selesaikan secara mandiri. Nomor 6, ini soal cerita, mari kita jawab. Jumlah soal yang tidak dijawab. Kita lihat di sini 40 soal diberikan. Ana menjawab benar 29, 2 salah, selebihnya tidak dijawab. Berarti tidak dijawab, berarti 40 dikurangi 29 dikurangi 2. Kita peroleh 9 soal yang tidak dijawab. Berikutnya mari kita hitung skor yang diperoleh anak tersebut. Berarti skornya adalah benar dikali skor benar ditambah dengan
jumlah soal salah dikali skor jika salah ditambah dengan jumlah soal yang tidak dijawab T dikali skor jika tidak dijawab. Kita lanjut. Soal skor benar ini 4. Kita tulis 4. Skor jika salah ini negatif 2. Kita tulis negatif 2. Skor jika tidak dijawab ini negatif 1. Berikutnya mari kita mengisi benarnya berapa. Dari soal 29 benar 29. Dari soal 2 soal salah. Ini salah. Kita hitung soal yang tidak dijawab yaitu ini 9. Selanjutnya kita hitung 29 kali 4. Keduanya bilangan positif, hasilnya positif 116. Positif kali negatif, negatif. 2 kali 2 4. 9 positif kali negatif, negatif. 9 kali 1 9. 116 ditambah negatif 4, 112. 112 ditambah negatif 9, itulah skor total yang diperoleh anak tersebut, yaitu sama dengan 103. Berikutnya soal nomor 7, kalian kerja secara mandiri. Demikian pertemuan kita, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.